Kisah Abu Ubaidah bin Jarrah. Nama lengkapnya Amir bin Abdullah bin Jarrah al-Fikri al-Quraisy, namun lebih dikenal dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Wajahnya selalu berseri, matanya bersinar, ramah kepada semua orang, sehingga mereka simpati kepadanya. Di samping sifatnya yang lemah lembut, dia sangat tawaduk dan pemalu. Tetapi bila menghadapi suatu urusan penting, ia sangat cekatan bagai singa jantan. Abdullah bin Umar pernah berkata tentang orang-orang yang mulia. Ada 3 orang Quraisy yang sangat cemerlang wajahnya, tinggi akhlaknya, dan sangat pemalu. Bila berbicara, mereka tidak pernah dusta. Dan apabila orang berbicara, mereka tidak cepat-cepat mendustakan. Mereka itu adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah termasuk kelompok pertama sahabat yang masuk Islam. Dia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar Ash-Shiddiq sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Waktu menemui Rasulullah SAW, dia bersama-sama dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Mas'un, dan Arkam bin Abi Arkam untuk mengucapkan syahadat di hadapan beliau. Oleh sebab itu, mereka tercatat sebagai pilar pertama dalam pembangunan mahligai Islam yang agung dan indah. Dalam kehidupannya sebagai Muslim, Abu Ubaidah mengalami masa penindasan yang kejam dari kaum Quraisy di Mekah sejak permulaan sampai akhir. Dia turut menderita bersama kaum muslimin lainnya. Walaupun demikian, ia tetap teguh menerima segala macam cobaan, tetap setia membela Rasulullah SAW dalam tiap situasi dan kondisi apapun. Dalam perang Badar, Abu Ubaidah berhasil menyusup ke barisan musuh tanpa takut mati. Namun, tentara berkuda kaum musyrikin menghadang dan mengejarnya. Kemanapun ia lari, tentara itu terus mengejarnya dengan beringas. Abu Ubaidah menghindar dan menjauhkan diri untuk bertarung dengan pengejarnya. Ketika si pengejar bertambah dekat dan merasa posisinya strategis, Abu Ubaidah mengayunkan pedang ke arah kepala lawan. Sang lawan tewas seketika dengan kepalanya terbelah. Siapakah lawan Abu Ubaidah yang sangat beringas itu? Tak lain adalah Abdullah bin Jarrah, ayah kandungnya sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh ayahnya, tetapi membunuh kemusyrikan yang bersarang di dalam pribadi ayahnya. Berkenaan dengan kasus Abu Ubaidah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak, ataupun saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai mereka kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat Allah. Mereka itulah golongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan orang yang beruntung." Quran Surat Al-Mujadalah ayat 23. Ayat di atas tidak membuat Abu Ubaidah besar kepala dan membusungkan dada, bahkan menambah kokoh imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketulusannya terhadap agamanya. Orang yang mendapatkan gelar kepercayaan umat Muhammad ini ternyata menarik perhatian orang-orang besar, bagaikan magnet yang menarik logam di sekitarnya. Pada suatu ketika, utusan kaum Nasrani datang menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Abu Qasim,
kirimlah kepada kami seorang sahabat Anda yang pintar menjadi hakim tentang harta yang menyebabkan kami berselisih sesama kami. Kami senang menerima putusan yang ditetapkan kaum muslimin. Datanglah sore nanti, saya akan mengirimkan kepada kalian orang kuat yang terpercaya, kata Rasulullah SAW. Umar bin Khattab berujar, aku ingin tugas itu tidak diserahkan kepada orang lain, karena aku ingin mendapatkan gelar orang kuat yang terpercaya. Selesai sholat, Rasulullah menengok ke kanan dan ke kiri. Umar sengaja menunjukkan diri agar dilihat oleh Rasulullah, namun beliau tidak menunjuknya. Ketika melihat Abu Ubaidah, beliau memanggilnya dan berkata, pergilah kau bersama mereka, adili dengan baik perkara yang mereka perselisihkan. Abu Ubaidah berangkat bersama para utusan tersebut dengan menyandang gelar orang yang kuat yang terpercaya. Abu Ubaidah selalu mengikuti Rasulullah SAW berperang dalam tiap peperangan yang beliau pimpin hingga beliau wafat. Dalam musyawarah pemilihan khalifah yang pertama, Al-Yaum As-Sakhifah, Umar bin Al-Khattab mengulurkan tangannya kepada Abu Ubaidah seraya berkata, aku memilihmu dan bersumpah setia karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tiap-tiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang yang paling dipercaya dari umat ini adalah engkau. Abu Ubaidah menjawab, aku tidak mau mendahului orang yang pernah disuruh Rasulullah untuk mengimami kita sholat sewaktu beliau hidup, Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun sekarang beliau telah wafat, marilah kita imamkan juga dia. Akhirnya mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar menjadi khalifah pertama, sedangkan Abu Ubaidah diangkat menjadi penasihat dan pembantu utama khalifah. Setelah Abu Bakar wafat, jabatan khalifah pindah ke tangan Umar bin Khattab. Abu Ubaidah selalu dekat dengan Umar dan tidak pernah menolak perintahnya. Pada masa pemerintahan Umar, Abu Ubaidah memimpin tentara muslim menaklukkan wilayah Syam atau Suriah. Dia berhasil memperoleh kemenangan berturut-turut, sehingga seluruh wilayah Syam takluk di bawah kekuasaan Islam. Dari tepi sungai Furat di sebelah timur hingga Asia Kecil di sebelah utara. Abu Ubaidah meninggal dunia karena terkena penyakit menular yang mewabah di Syam. Menjelang wafatnya, ia berwasiat kepada seluruh prajuritnya, aku berwasiat kepada kalian, jika wasiat ini kalian terima dan laksanakan, kalian tidak akan sesat dari jalan yang baik dan senantiasa dalam keadaan bahagia. Tetaplah kalian menegakkan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji dan umroh. Hendaklah kalian saling menasihati sesama kalian, nasihati pemerintah kalian, dan jangan biarkan mereka tersesat. Dan janganlah kalian tergoda oleh dunia. Walaupun seseorang berusia panjang hingga 1000 tahun, dia pasti akan menjumpai kematian seperti yang kalian saksikan ini. Kemudian dia menoleh kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, sekarang kau yang menjadi imam atau panglima. Tak lama kemudian, rohnya meninggalkan jasad dan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala.